ya mohonlah dengan kerendahan hati meminta maaf kepada Mas Abi mungkin, karena saya kan yang dilaporin, jadi saya merasa kayak ya saya salah udah bertemu laki-laki lain. Dia ngajak untuk check-in juga. Nah, untungnya si klien saya tidak datang. Belum lama ini selebgram Ayu Aulia dilaporkan tunangannya Abinaya ke Polsek Metro Tanah Abang terkait dugaan adanya penganiayaan dan perusakan. Sontak saja kabar tersebut membuat heboh, mengingat sebelumnya Ayu juga pernah tersandung kasus hukum yang membuat dirinya dijadikan tersangka. Kini banyak yang bertanya permasalahan apa yang sebenarnya terjadi hingga Ayu dan tunangannya terlibat cekcok di salah satu mal di Jakarta. Beredar kabar Ayu kepergok Abinaya sedang bersama lelaki lain. Benarkah ada orang ketiga di balik kisruh yang terjadi antara Ayu Aulia dengan tunangannya Abinaya? Sebenarnya ada pemicunya. Ya, pemicunya di mana bahwa sebenarnya sebelum klien saya sama tunangan sama Abi, dia ada kenal seseorang. Hubungan baik sebelum. Mereka berhubungan baik. Lalu klien saya bertunangan 6 bulan yang lalu. Dan seseorang ini yang berinisial H ini, salah satu pejabat tinggi di BUMN ini, sudah disampaikan sama Mbak Ayu juga bahwa saya sekarang sudah tunangan. Tetapi komunikasi dia sering ngajak ke restoran, komunikasi masih jalan terus. Si tunangannya kan curiga dong, ini siapa sih? Kan gitu. Nah, mereka dua ini sebenarnya ada pertemuan. Dan pertemuan terakhir itu di tanggal 6 di TKP-nya di salah satu mall itu Di Bilangan Senayan. di Bilangan Senayan itu sebenarnya pertemuan itu untuk apa? Klien saya mau menjelaskan langsung kepada yang bersangkutan dengan baik bahwa dia sekarang kan sudah ada tunangan, supaya komunikasi mereka itu jangan intens terus gitu loh, karena si tunangannya sudah curiga. Terjadilah pada saat tanggal 6 itu, di mana tanggal 6 itu klien saya datang duluan ke salah satu restoran public area. Si H ini juga datang, tapi tunangannya duluan datang juga ke tempat itu, karena sebelum dia sudah curiga arah kemana dia tahu. Akhirnya terjadi cekcok gitu loh. Jadi aku nggak terima mungkin karena mungkin kan gini ya, ini kan kita kan ketemunya kan di publik, biarpun ya memang maksudnya private room ya, tapi kan di restoran. Aku nggak terimanya karena menurut aku kok bisa sampai diikutin, apa kan bisa diomongin baik-baik, apapun itu kan bisa diomongin baik-baik, jangan tiba-tiba datang terus semena-mena langsung marah gitu loh. Jadi ya refleks aja emosi gitu. Iya, aku kan perempuan cuma punya kuku, dia kan mantan atlet punya tenaga, so aku bisa apa? Ya kan, bener gak? Aku bisa apa ya kalau misalnya kalau misalkan aku visum mah mungkin ya laporan mungkin. Cuma kan aku mikirkan ini kan tunangan ya, apa nggak bisa diselesaikan dengan baik-baik kan gitu, tapi memang tidak bisa gitu. Merasa gerah dengan banyaknya tudingan miring yang dirasa memojokkan dirinya, ditemani kuasa hukumnya, Ayu membeberkan permasalahan yang sebenarnya. Dari pernyataan Ayu diketahui jika retaknya hubungan Ayu dan Abinaya lantaran adanya pihak ketiga yang belakangan diketahui berinisial H yang merupakan anak pejabat BUMN. Dan yang cukup mengejutkan, anak BUMN yang berinisial H sempat menawarkan perdamaian baik pada Ayu maupun Abinaya dengan iming-iming sejumlah uang agar tidak melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan. Lantas, seperti apa tanggapan Ayu mengenai ajakan perdamaian yang ditawarkan anak dari BUMN tersebut? Dan benarkah Ayu akan menempuh jalur hukum? Ya menurut aku sih kayak gini-gini tuh bisa diselesaikan tanpa harus ke kantor polisi sih sebenarnya. Cuman ya udah terlanjur, sudah jadi bubur, kan tidak ada sebab dan akibat kan gitu. Aku juga sudah mencoba ngomong dengan pihak bapak
pejabat negara ini gitu kan, yang ngomong baik-baik gitu, tapi beliau menawarkan perdamaian lah. Ya, menawarkan perdamaian sehingga mau memediasikan kami 2 hari berturut-turut lah, memediasikan kami lah, menawarkan sejumlah uang, tapi saya tidak mau karena urusannya kan saya dengan tunangan saya gitu. Dan tunangan saya juga tidak mau menerima uang itu karena tunangan saya maunya ya saya tanggung jawab, mungkin sakit hati kali ya. 2 kali pertemuan beliau mengatakan saya tidak pernah meminta uang dan tidak pernah meminta duit kepada pejabat ini, dan beliau minta jangan sampai disebutin nama dia. Iya, damai dan mencabut laporan. Nggak bisa dibuka di sini ya karena itu kan sudah menjadi barang bukti kantor polisi ya. Maksudnya nggak etis untuk aku berbicara seperti itu gitu. Kita juga somasi secara terbuka ya kepada yang bersangkutan untuk segera, ini kan kedua orangnya sudah renggang hubungan pertunangan pernikahan supaya diselesaikan. Kami membuka ruang untuk bisa komunikasi. Kami juga sudah komunikasi dengan tim pengacaranya si Abi supaya kalau bisa kasus ini juga diselesaikan secara damai. Tapi suka tidak suka si H juga harus dilibatkan karena pemicunya dia gitu. Ini kan pejabat negara. Pejabat negara artinya dia harusnya kan tidak seperti itu. Makanya kami minta supaya yang bersangkutan si H ini kalau merasa sebaiknya selesaikan segera supaya kasus ini tidak berlanjut, karena kalau tidak pasti akan kami buka semuanya. Kami akan buka semuanya di Indonesia, siapa dia dan semua WA dia yang berpotensi ada sudah niat yang tidak bagus, kami akan buka semuanya di publik. Intinya bahwa untuk si H ya, saya hanya minta supaya kasus ini supaya dikelirkan, karena kalau tidak dalam waktu dekat pasti kita akan buka secara terang benderang siapa ya, maksud dia. Aku gentle lah gitu, jangan di sini aku sebagai aku kan udah dilaporin apa kan, aku kan juga ngebelain gitu loh. Kalau aku nggak ngebelain ya ngapain gitu kan, aku udah ngebelain masa tiba-tiba hilang gitu aja. Muncul lah gitu, gentle lah, jangan sampai kan jadinya meluas kemana-mana nantinya gitu. Ini kalau dibuka sih pasti hancur. Kami sebagai kuasa hukum pasti akan melakukan langkah dan upaya hukum. Siapapun yang terlibat dalam urusan ini pasti kita akan buka siapa, H itu siapa, di mana, pejabat apa dan lain sebagainya. Makanya sebelum ini semua kejadian, kasusnya masih dalam tahap lidik di Polsek Tanah Abang, sebaiknya diselesaikan. Kami juga membuka ruang, kami juga komunikasi dengan Abi supaya kalau bisa Ayunya dimaafin, bisa diselesaikan dan bisa cabut laporan juga, gitu. tapi nggak dimaafin. Tapi kan sampai saat ini kan belum dimaafin, udah renggang, nggak komunikasi dan lain sebagainya. Hubungan mereka udah nggak bagus gitu. Retaknya hubungan Ayu Aulia dengan tunangannya menarik perhatian banyak orang. Tidak sedikit yang menuding jika Ayu berselingkuh dengan lelaki lain di saat dirinya sudah bertunangan. Usut punya usut, Abinaya dalam keterangannya menuturkan jika dirinya sudah menaruh curiga dengan gerak-gerik Ayu yang tidak wajar. Dugaan Abinaya itu muncul usai mendapati sejumlah chat antara Ayu dengan H yang tidak lain anak pejabat BUMN. Lantas seperti apa Ayu menanggapi tudingan yang menyebut adanya isu perselingkuhan? Oh, kalau saya kan memergoki dia, saya kan membuntuti dia kan, karena saya kan sudah baca, saya sudah tahu nih janjiannya di mana. Beberapa hari ke belakang itu kok saya merasa kayak ada mencurigakan gitu, makanya saya main. Waktu itu saya lagi main ke apartemen dia, pada saat saya main, dia bilang dia mau pergi, nah kebetulan HP-nya itu saya tahu passwordnya, karena kan kalau pas ada saat kayak nyetir mobil atau apa kan nggak sengaja ngeliat, tapi kan saya walaupun tahu tapi saya tidak pernah membuka, pura-pura tidak tahu juga kan untuk apa saya membuka. Dan beberapa hari ke belakang tuh ada kayak mencurigakan, dia ada bilang mau pergi, dan pada saat itu pas saat saya datang dia juga bilang dia pengen pergi, dia bilang kayak gitu kan. Ya udah akhirnya diam-diam saya buka, pas pada saat dia lagi mandi di kamarnya dia tuh kan, saya buka, wah ternyata ada janjian nih sama ini, dan saya scroll ke bawah ke atas kan, dan ada banyaklah chat-chatnya dia itu udah kita semua yang tadi boleh.
Jadi soal curiga-mencuriga itu wajar-wajar saja. Tapi selama ini perlu saya sampaikan, memang H itu sama klien saya itu hanya sebatas teman. Tetapi dalam perjalanan ternyata H itu ada punya niat. Punya niatnya adalah satu, sering WA terus, mau minta ketemu terus di restoran. Lalu yang satu, yang saya pikir ini bukan teman lagi. Dia ngajak untuk check-in juga. Nah, untungnya si klien saya tidak datang. Chatnya lengkap kok ada semua. Karena saya tahu saya Bahkan dia mau transfer sejumlah uang supaya bisa datang ke tempat yang dia sudah siapkan begitu. Yang kedua sudah ditransfer. sudah. Jadi intinya adalah bukannya di sini aku kan pasti kan netizen dasar pelakor kan gitu kan apa segala macam. Saya sudah bilang bahwa saya sudah punya tunangan. Bahkan beliau bilang congrats gitu ya Pak. Ya. Oh selamat ya. Terus aku ledekin, angpaunya mana kan gitu, kan udah tunangan nih gitu. Ya menurut aku yang aku lakuin udah cukup menjaga diri aku sebagai wanita ya. Karena ada ini niatnya sudah ada. Hanya memang karena klien kami tidak mau datang. Ya kedepannya lebih memilih-milih lah ya, lebih berhati-hati lagi lah, maksudnya lebih sabar dulu aja ya kan. Atas tindakan Ayu yang diduga telah melakukan penganiayaan dan pengerusakan barang, Abinaya pun melaporkan Ayu ke Polres Metro Tanah Abang. Ayu dengan legowo mengakui kesalahannya dan meminta maaf dengan harapan Abinaya mencabut laporannya. Lantas, akankah Abinaya menerima permohonan maaf Ayu Aulia? Dan seperti apa respon keluarga dari masing-masing pihak atas kejadian tersebut? Dia mau tidak mau memberikan suatu efek. Makanya sampai hari ini kasus ini masih berlanjut, kami serahkan kepada pihak yang berwajib, khususnya di Polsek Metro Tanah Abang, seperti itu. Itu tapi kan saya tidak menampik bahwa ya memang saya kan CCTV-nya sudah jelas. Ya udahlah, itu saya legowo, saya terima aja. Ya mohonlah dengan kerendahan hati meminta maaf kepada Mas Abi mungkin karena saya kan yang dilaporin, jadi saya merasa kayak ya saya salah udah bertemu laki-laki lain. Mungkin saya juga harus introspeksi diri gitu. Mungkin banyaklah ya manusia kan tempatnya salah ya, nangis mama saya cuma bilang satu sih yang saya hormatin kan ibu saya ya. Mama saya cuma bilang satu, apapun jalan kakak, jangan lupa tinggalin sholat, jangan lupa ada mama di sini yang selalu nemenin kamu. Mau kamu salah, mau kamu benar, mama akan bela kamu karena kamu anak mama. Untuk saat ini saya belum berkeluarga sih sebenarnya. Cuman mungkin ya lebih menenangkan diri dulu. Perselisihan yang terjadi antara Ayu Aulia dengan tunangannya mendapat tanggapan menarik dari praktisi hukum Zainuddin SH. Menurutnya, Ayu dapat melaporkan balik Abinaya dengan tuduhan illegal access. Seperti diketahui, Abinaya mendapatkan informasi adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Ayu melalui handphone Ayu sendiri. Tanpa sepengetahuan Ayu, Abinaya membuka isi chat percakapan Ayu dan anak pejabat berinisial H. Maka, seperti inilah menurut praktisi hukum terkait dugaan adanya illegal access yang dilakukan Abinaya. Dalam konteks ini, saya sudah lihat videonya ya. Ini ada dua kasus hukum yang berbeda. Ya. Di sana ada terjadi penganiayaan, pengerusakan, dan yang kedua merupakan tindakan pelanggaran undang-undang ITE ya terkait mengakses elektronik HP tanpa seizin si pemilik ya. Jadi ini merupakan kasus hukum yang perlu dicermati dan mendapatkan perhatian ya, khususnya bagi para lawyer ini. Jadi kasihan kalau sampai kliennya dibiarkan memberikan penjelasan di media gitu loh tanpa
di brief sebelumnya, karena dengan jelas sekali bahwa saudara A ini mengakui dia telah mengakses handphone milik Aulia ya pada saat dia di kamar mandi, dan itu merupakan pelanggaran ya. Pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 1 sudah jelas ya, ancaman sampai 6 tahun penjara. Juga terkait undang-undang masalah privacy ya, pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 ya, dan itu merupakan hak dasar bagi semua warga terkait privasi yang tidak boleh diganggu oleh siapapun ya. Nah, terkait yang sudah dilaporkan terhadap Aulia ya terkait penganiayaan, itu saya pikir penganiayaan ringan ya, dan ancamannya hanya sekitar 3 bulan penjara. Terkait pengerusakan memang maksimal sekitar 2 tahun penjara, tapi ini merupakan ya bisa jadi perlawanan 2 tahun. Terkait masalah hubungan atau apapun, itu masalah yang berbeda seperti itu. Bukan berarti kita sudah merasa benar dan melaporkan seseorang, dan kita pun merasa benar apa yang sudah kita lakukan ya. Dan terkait membuka HP seseorang ya tanpa izin, apalagi dia sampai men-scroll segala macam, itu artinya sudah jelas ya, dan diakui itu, dan itu bisa dilaporkan ya oleh Aulia atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 1 ya, dan ancamannya sampai 6 tahun penjara. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.